Untuk energinya besar, energi cakra, berwarna putih kebiruan, kebalik. Ini putih, tapi terlapisi aura biru. Ini cakra dan memiliki kegunaan biru, putih, terlapis biru. Jadi ini misal putih, ini sampingnya tuh ada warna birunya gitu. Dan untuk kegunaannya pun dari bagus, energi, dari energinya. Energi apa? Untuk melumpuhkan sebangsa jin dan santet gitu. Jadi kalau ada santet masuk ya nggak bisa itu. Itu energinya tok. Melumpuhkan cakra. Jin, jin, santet, terus jangkauan untuk rumah gitu. Jadi rumahnya misal gede nih, pabrik lah anggaplah, itu menjangkau. Untuk pagar. Itu dari energinya apa? Energinya ngeri ya. Ini energinya. Ya itu tingkat maksimal. Energinya untuk pagar. Cakra tingkat maksimal mau pagar. Lawannya susah lah. Pagar rumah atau pabrik ya. Pabrik. Iya, jadi ini kalau begini sahabat Pusaka Jawa, kalau sahabat Pusaka Jawa punya motor, kan kapasitasnya cuma 2 orang, 3 orang boncengan. Nah, kalau mobil kan mobil pribadi 8 orang sama supir. Kalau ini mungkin bis. Jadi cakupnya orang banyak, 55 orang. Nah, ini bisa buat untuk pabrik. Terus apa lagi Mas Gege? Dan itu ya, itu cuman energinya saja. Energinya. Dan dulu pernah dipegang oleh bupati juga, sama setelah bupati anggota kemiliteran, pangkatnya pun udah tinggi gitu. Jadi untuk khodamnya dari Banten. Ya, dari Banten, dan untuk namanya Ki Ageng Kertapati. Ki Ageng Kertapati. Oke. Kertapati. Terus dan untuk kegunaannya lebih dahsyat lagi. Apa tuh? Jadi untuk pemilihan caleg lah kayak. Caleg. Kelasnya udah gede ini. Kan ada yang pemilihan cuma kelas lurah. Ini buat caleg, berarti skupnya jadi bisa 1 kabupaten. Iya, mempengaruhi dan udah dapat perlindungan juga. Perlindungan fisik dari calon ke calon sih gitu sih. Saya calon tembak-tembakan. Iya. Udah kena proteknya juga. Perlindungan dari apa? Fisik apa dari santet? Santet. Dari santet. Oke, terus dan untuk yang fisiknya jadi jatuhnya bukan ke apa tadi itu perlindungan, jadi kayak mengubah gitu doang. Apa tuh? Jadi misal ngepong lah kayak gitu, dilala selamat. Keselamatan tapi bentuknya dialihkan lah ya. Dilala selamat nggak kena gitu loh. Matan dibuta matakan lah gitu. Dialihkan atau dibuta matakan. Umumnya begini yang namanya keselamatan. Mau ditembak, lagi mau dihadang, mau dibunuh, dia lewat nggak kelihatan. Kayak gitu ya Mas. Lupa. Kadang lupa orangnya bagaimana, ternyata bukan. Kalau orangnya lewat, itu orangnya. Nah, gitu. Ini khusus untuk seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah rumah tangga maupun musibah-musibah yang lain. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan,
Kemudian sahabat pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat pusaka Jawa selalu menonton channel YouTube saya. Masih dengan bintang tamu saya, guest star saya, Mas Gegeh, spiritualis muda dari Selawi. Semoga Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, anak cucunya bermanfaat untuk nusa dan bangsa, Amin. untuk tetangga sebelah maupun untuk manusia. Amin. Ya, seperti itu. Kemudian sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pusaka apa yang akan saya bawa kali ini? Kalau kita lihat dari warongkonya, ini jelas warongko yang sangat khas Cirebon. Ini warongkonya adalah namanya warongko perahu kandas. Perahu kandas berarti apa? Ngesreg. Tangkuban perahu Ngesreg ya. Perahu nyungsep. Nyungsep. Nah, kita lihat bilahnya sahabat pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini bilahnya cukup panjang dan gagah. Ini yang bikin istimewa adalah bilahnya di sini pamornya bior, ya seperti semen ditumpahkan. Ini adalah pamor pedaringan kebak. Sekarang saya mau lihat dulu tentang panjang bilahnya, mumpung belum dikasihkan ke Mas Gegeh. Baru nanti saya jelaskan ciri-ciri dapur ini. Apakah namanya? Panjang bilahnya ini 41 cm. Artinya ini tergolong keris corok, keris yang panjang sangat istimewa. Kemudian untuk bawahnya gonjonya ini adalah panjangnya 8,5 cm. Kita lihat dari sini sahabat pusaka Jawa, bagian sor-sorannya tuh pamornya biar sekali deling. Silakan Mas Gegeh, nanti tak jelaskan dulu. Ini pamornya ricikannya adalah gandiknya yang lugas, memakai tikel alis, memakai pejetan. Kemudian kalau kita raba di sini di belakang, ini ada bentuk cekungan garis dari sini ke sini, ini serawean. Dengan bilahnya yang ikutnya lurus, ini ikutnya dapur Tilam Sari. Silahkan Mas Gegeh. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya akan menyampaikan bahwasanya ketika sahabat pusaka Jawa baru nonton channel YouTube saya akan menjelaskan dulu bahasannya prolog lah ya. Prolog. Jadi orang bermain pusaka itu jenisnya ada 3. Pertama adalah suka dengan antikannya saja, kemudian ada yang suka dengan isinya, kemudian ada yang suka dengan dua-duanya. Sahabat pusaka Jawa silahkan akan memilih menu yang mana. Yang menu 1 kah, yaitu dengan antikannya. Artinya ketika sahabat pusaka Jawa suka dengan antikannya, maka sahabat pusaka Jawa akan bicara tentang nilai seninya, ya, seni tempatnya, kemudian garapnya, ricikannya, sampai pamornya, kemudian juga sampai kepada estimasi buatan dari kerajaan mana, tangguhnya, tak sengguh, ya, atau bahasanya apa ya, ya begitulah bahasanya, tak sanggup kira-kira, bahasanya seperti itu. Kalau cinta dengan isinya, berarti biasanya orang-orang yang cinta dengan isinya hanya lebih mengedepankan sisi esoterik atau tuahnya saja. Kadang bilanya korosi pun disimpan nggak apa-apa, yang penting manjur jos untuk membackup dalam kehidupan sehari-hari untuk keperluannya masing-masing. Karena pusaka dibikin juga ada tetangga sebelah yang menempatinya, dan juga tidak semua pusaka Jawa pusaka itu ditempati tetangga sebelah, kadang hanya bentuk energi maupun aura saja. Di sini di channel YouTube ini kita akan membabar 2 sisi. Nah, sahabat pusaka Jawa yang suka dengan antikannya, nanti kita babar tentang tangguhnya, utuh sepuhnya. Kemudian sahabat pusaka Jawa yang senang dengan isinya, nanti juga kita babar step by step. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang pucukan bilahnya, ini adalah new gen. Pucukan bilah ada 6. Pertama new gen, ambu tutumo, ngudup gambir, anggabah kopong, nugi pinetet, sama ngumyang. Sahabat pusaka Jawa, kemudian kalau kita lihat dari tikel alisnya, ini ikutnya tikel alis gagang terong. Tikel alis itu ada gagang terong, gagang pohung, juga kemudian ada tikel alis
nerjang gandik, ada tikel alis landung. Nah ini ikunya gagang terong, seperti gagangnya buah terong, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari pamornya Pedaringan Kebak, pamor Pedaringan Kebak mempunyai makna filosofi yang sangat dalam, yaitu kemapanan seseorang secara materi. Pedaringan adalah tempat untuk menyimpan beras dulu ya. Kebak artinya penuh ya. Artinya kalau disamakan dengan kondisi sekarang ya berarti orangnya tabungannya banyak, tidak kekurangan sandang maupun papan maupun pangan, seperti itu. Nah, kenapa kok Mas Oo kenapa Mas Oo selalu membabar tentang nama pamor? Karena pamor adalah lambang dari doa sang empu yang disematkan pada bilah pusaka. Ketika kita membuka bilah pusaka dengan pamor seperti Pedaringan Kebak, berarti kita sudah tahu tuah atau angsa dari pamor Pedaringan Kebak adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor Pedaringan Kebak didekati oleh rezeki. Artinya ketika mau mencari rezeki itu sangat mudah didekati. Nah itu makna filosofinya. Syirik Mas Oo enggak, karena ini saya sebutkan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ya berdoanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bentuk doanya pun disalurkan lewat sini, diisi bahasanya lah ya, entah itu bentuknya energi maupun apa. Karena memang pusaka beda dengan barang-barang yang sekarang seperti kayak gini, gunting yang dibikin tidak ada bahasanya ritualnya. Kalau di pusaka kan ada ritualnya ya, ada puasanya, ada hitungan jamnya ketika akan membuat agar menjadi sukses. Makanya banyak pusaka-pusaka yang sinengker atau dikeramatkan. Saya ditelepon salah satu subscriber saya, lupa saya dari mana, dia cerita punya keris Gojo Singo, terus kinatah emas, terus apalagi ya, intinya dari keturunannya saya lupa dari mana, dari daerah mana, cuman kadang suka telepon. Saya tanya, Bapak suka mana? Saya suka dengan antikannya. Ya silahkan dipelihara antikannya. Kalau bicara dengan antikan berarti Bapak lebih kecenderung kepada kasih minyak singer sama campur minyak yang tidak kental, agar si keris itu akan terawat dari korosi atau dari karat. Nah kalau Bapak ingin saya isinya, Bapak harus menayu kepada orang yang recommended, yang benar-benar capable, orang abal-abal tidak bodoni. Karena zaman sekarang kan banyak sekali orang yang berkedok pinter ternyata bodoh, seperti itu ya, kayak seperti itu namanya orang hidup lah ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bahas tentang makna filosofi dari tilam sari, tilam artinya tikar yang terbuat dari pelepah pohon pinang. Sari artinya ada yang bilang adalah harum ya, jadi artinya pembaringan yang harum, tikar yang harum. Harum dalam makna seperti ini kalau ditempatkan pada bilah pusaka, agar si pemilik dapur keris tilam sari itu orangnya menjadi tawadu, tidak sombong. Kemudian karena tidak sombong maka harum namanya, seperti itu. Karena di dapur pamor di dapur tilam sari ya seperti itu doanya. Nah kalau lambang dari makna filosofi dari keris lurus adalah agar si pemilik keris lurus itu mempunyai budi pekerti yang luhur, yang baik, bijaksana, sabar, kemudian keteguhan hati dan kekuatan iman. Artinya ketika ada masalah pun dia dikembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang maha menyelesaikan sebaik-baik penyelesaian, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini saya matanya ngantuk banget, tapi memang dari kemarin saya ke Bekasi, berangkat nyupir sendiri sampai jam 4, masih ngobrol 4 pagi. Begitu jam 4 pagi saya langsung pulang. Begitu pulang nengok anak di pondok di Cirebon, setelah setengah hari jam 12 lebih saya masuk ke bengkel mobil untuk variasi mobil di Cirebon. Ya setelah ke Cirebon ada lagi, ini baru pulang sahabat Pusaka Jawa, jelas kurang tidur. Tapi ya artinya begini, tak sempat-sempatkan saya dan Mas Gege ini untuk membuat konten YouTube. Artinya mudah-mudahan menjadi ladang amal ibadah kita ya, ladang amal ibadah kita.
Saya tidak ingin YouTube saya itu hanya malah menjerumuskan kepada yang kurang bagus. Makanya saya sampaikan setiap apa yang saya katakan diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, dan juga ini adalah bentuk permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita bicara antikan, sahabat Pusaka Jawa, keris ini layak untuk dikoleksi karena dengan panjang 41 cm itu corok, kemudian gagah, pamornya pun bior, besinya pun pulen, artinya tebel, ini besinya tebel seperti itu. Gonjonya ini adalah gonjo speed rontal. Kemudian kalau kita lihat dari pecetannya atau belumbangannya, ini ikutnya adalah bata rubuh seperti batu bata yang dirobohkan. Perut saya gendut lagi dan saya kayaknya gendut lagi. Nanti saya biar tidak gendut lagi bagaimana ya. Kayaknya Mas Gege sudah menayu ya. Nggak usah rapi-rapi Mas Gege. Oke. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk energinya besar, energi cakra, berwarna putih kebiruan, kebalik. Ini putih tapi terlapisi aura biru. Ini cakra dan memiliki kegunaan biru sendiri. Putih terlapis biru. Jadi ini misal putih, ini sampingnya tuh ada warna birunya gitu. Dan untuk kegunaannya pun dari bagus, energi, dari energinya. Energi nah, apa? Untuk melumpuhkan sebangsa jin dan santet gitu. Jadi kalau ada santet masuk ya nggak bisa itu. Itu energinya top. Melumpuhkan cakra. Jin, jin, santet, terus jangkauan untuk rumah gitu. Jadi rumahnya misal gede nih, pabrik lah anggaplah, itu menjangkau. Untuk pagar itu dari energinya apa? Dari ngeri ya. Ini energinya ya, itu tingkat maksimal energinya untuk pagar. Cakra tingkat maksimal mau pagar, lawannya susah lah. Pagar rumah atau pabrik ya. Pabrik, iya, jadi ini kalau begini sahabat Pusaka Jawa, kalau sahabat Pusaka Jawa punya motor kan kapasitasnya cuma 2 orang 3 orang boncengan. Nah kalau mobil kan mobil pribadi 8 orang sama supir. Kalau ini mungkin bis. Jadi cakupnya orang banyak, 55 orang. Nah ini bisa buat untuk pabrik. Terus apa lagi Mas Gege? Dan itu ya, itu cuman energinya saja. Energinya. Dan dulu pernah dipegang oleh bupati juga, sama setelah bupati anggota kemiliteran, pangkatnya pun udah tinggi gitu. Jadi untuk khodamnya dari Banten ya, dari Banten. Dan untuk namanya Ki Ageng Kertapati. Ki Ageng Kertapati. Oke. Kertapati. Terus dan untuk kegunaannya lebih dahsyat lagi. Apa tuh? Jadi untuk pemilihan caleg lah, kayak caleg. Kelasnya udah gede ini. Kan ada yang pemilihannya cuma kelas lurah. Ini buat caleg, berarti skupnya jadi bisa 1 kabupaten. Mempengaruhi dan udah dapat perlindungan juga. Perlindungan fisik dari calon ke calon sih gitu sih. Saya calon tembak-tembakan. Iya. Udah kena proteknya juga. Perlindungan dari apa? Fisik apa dari santet? Santet. Dari santet. Oke, terus dan untuk yang fisiknya jadi jatuhnya bukan ke apa tadi itu, perlindungan, jadi kayak mengubah gitu doang. Apa tuh? Jadi misal ngepong lah kayak gitu, dilala selamat. Keselamatan tapi bentuknya dialihkan lah ya. Dilala selamat, nggak kena gitu loh. Matan dibuta matakan lah gitu. Dialihkan atau dibuta matakan. Umumnya begini yang namanya keselamatan. Mau ditembak, lagi mau dihadang, mau dibunuh, dia lewat nggak kelihatan. Kayak gitu ya Mas. Lupa. Kadang lupa orangnya bagaimana, ternyata bukan. Setelah orangnya lewat, itu orangnya gitu. Itu. Ini khusus untuk seperti itu. Terus apa lagi Mas? Segitu top. Tapi kan itu dahsyat banget. Ya iya, itu udah cukup. Ini tadi simpen aja lah bagusnya. Collection. Terus apa lagi Mas? Udah sih. Orangnya perawatannya tinggi. Perawatannya cukup lumayan ribet. Kelapanya 3. Kelapa 3. Ijo tua. Ijo apa tuh? Kelapa ijo biasa, terus kelapa tua. Terus kelapa gading. Udah itu tok.
Kelapa tua bebas tuanya Ya bagaimana? tua itu. Jadi airnya tetap intinya dibuka lah, dikupas lah ya. Udah. Nah, kan ada 3 tuh. Bentuknya kayak semen 3 roda. Ada jadi iklan 2, 1 gitu. Taruh di atas tapi usahakan berdiri. Posisi berdiri. Oke, Copot aja ininya bisa kayak gini. Tes kayak gitu ya kan jatuh. Terus gimana lagi, Mas? Udah gitu. Setiap bulan sekali bebas, sesuaikan dengan itu aja sih. Kalau bebas itu sesuaikan dengan lahirnya. Weton rangkep weton sekalian ya, jadi, lebih bagus ya. Kenalan tak terlihat itu namanya. Ini bilanya bagus sahabat Pusaka Jawa, kalau buat koleksi ya layak lah. Ini dulu saya dapat dari almarhum Pak Darsono. Ya artinya bukan beli. Ketika Pak Darsono sudah meninggal baru kerisnya tak Ali rawat ke saya. Karena waktu Pak Darsono masih gesang, masih hidup itu tidak menjual beli keris. Dia memang benar-benar kolektor. Dikumpul-kumpulin saja. Ada lagi Mas Gege? Cukup sih. Dari Banten ya Mas? Banten. Ya artinya apa ya? Artinya ini kan Cirebon, Bantennya wajar lah. Kakak adik. Ibu dan bapak sama anak. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, Mas Gege masang mendakek walik. Tapi nggak apa-apa. Aduh, namanya bukan orang keris. Mas Gege khusus untuk bahas tentang isoteri. Tapi Mas Gege sudah banyak yang nayu ya Mas Gege. Bahkan yang nitip keris ke Mas Gege banyak. Saya bilang jangan mau dititipin. Kalau sudah dititipin balikin lagi. Khawatirnya kalau ada hilang-hilangnya Mas Gege nama baiknya kurang bagus. Kalau sudah kepentingan tayu selesai ya selesai. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, apabila saya ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Yang baru nonton channel YouTube saya silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terupdate dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.